gagapat. Yang tuh Bang Yaskul. Bang Yaskul yang tukang rancang itu. Bisa nggak gua ambil lah untuk kerja di tempat ini? Kur, Lu cari yang lain deh. kamu mau diajak ke Kupang mau nggak? Untuk bikin tamel ya? Waduh, dia nggak mau. Tua bangka, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Selamat sore, Hasim. Selamat sore. Asik. Selamat datang di kota Pontianak. Tamu kita ini jauh-jauh dari Kupang, datang ke Rumah Sultan. Pas kebetulan dia tugas ke sini, diculik sama Sultan. Rumah Sultan. Hasim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama di Kupang? Alhamdulillah 1,5 tahun ya. Enak makanannya? Ada kesamaan makanan Kupang yang bikin aku betah. Kalau di sini ada asam pedas. Asam pedas. Kalau di sini kalau di sana ada kuah asam. Kuah asam. Berarti asamnya itu dimasuk dalam air, langsung diminum gitu. Sonde. Sonde Sonde mande. itu tidak. Oh tidak. Kuah asam. Sonde itu bahasa Kupang artinya tidak. Jadi pakai asamnya asam bisa banyak pilihan ya. Ada asam Jawa. asam Jawa, bisa asam yang lain. Cuman kalau kalau asam pedas di sini kuahnya pekat, kalau di sana dia kuahnya bening. Oh. Tapi sama-sama pakai kunyit. Berarti dia model-model apa tuh, masak rebus ikan biasa gitu kali ya? Kayak pindang. Pindang, pindang. Mirip pindang. Dan kelebihan di sana adalah ikannya murah Bukannya murah. dan satu kali mati. Oh, maksudnya satu kali mati dia 2 nyawa. No, kalau di tempat lain kan ikannya mati berkali-kali. Kalau di sana ditangkap nelayan mati sekali, langsung dimasak. Jadi nggak ada masuk ke kulkas, tidak ada masuk ke freezer, tidak ada lain. Fresh. Satu kali mati. Fresh bah. Fresh. Fresh. Tangkap langsung. Dimasak. Jadi kalau didistribusikan ke toko kemana itu tetap fresh itu ya? Tetap fresh karena Tidak satu ada. kali mati. Oh gitu namanya. Boleh aja aku. Yang ke bikin Kupang. enak di sana karena kelebihan ikannya murah dan berlimpah ya. Berlimpah ikannya di sana ya. Kalau bahasa sini apa sih? Berlimpah ruah ya. Apa istilahnya? Kalau di sini kalau namanya berlimpah itu apa ya? Pas musim. Di sana sepanjang tahun ada Kalau ikan. ini kan musim ikan ini ada, musim ikan ini ada pakai musim-musiman. Kalau Enggak, di sana ada pakai- sepanjang tahun ada. jadi ada harganya musimnya. benar-benar murah lah ya. Murah sekali. Ya ampun, sedapnya Kupang. Ikan segede gini, yang ikan merah ya katanya. ya. Ikan merah. Itu cuma 30.000. Benar. Segini 30.000, makan sampai mabok sampai puas. Alamak. Makanya anak-anak kadang-kadang beli ikan, langsung bakar sendiri, Hah? masak nasi putih, bikin ikan kepecel, udah. Malam minggu gitu aja. Boleh kita try ini kan? Sama kopi. Kopi kawannya. Mantap. Oke. Itu sedikit cerita tentang Kupang. Tentang Kupang seperti itu ya. Bang Hasim ini kan sebelum berangkat berada di belakang layar sebuah surat kabar lah ya. Di sana menggeluti hal yang sama kah? Di sana di depan layar. Karena beberapa kali aku juga jadi host. Sik. Terakhir kemarin jadi host untuk Wali Kota Kupang, Pak Jerry, yang kebetulan 3 tahun kepemimpinan dia bersama Pak Wakil Wali Kota Kupang, Pak Hermanus. Terus kita kasih apresiasi, Iya. kita berikan tempat pencapaian apa saja yang sudah dilakukan, tantangan, hambatan, dan yang belum dilakukan. Gitu. Jadi memang podcast juga menjadi kegiatan wajib ya bagi kami di media cetak yang selama ini menggeluti cetak. Hari ini sudah mulai mencoba mainan baru. Dan itu podcast. Persis seperti yang Sultan lakukan. Kalau saya ini kan hanya ngopi. Terus kawan yang ngopi itu kita kasih kamera. Kalau di sana memang tuntutan, jadi profesional. Ini yang saya wawancara ini sebenarnya orang yang biasa mewawancarain orang. Jadi dia salah ngomong, Ini balik dia bertanya. Ini bukan jeruk makan jeruk ya, Le? Bukan, ini limau makan limau. Asam dong. Setahu saya kawan saya satu nih, enggak depan kamera ini, di belakang layar, yang kerjaannya malam-malam buta tuh, tukang tengok kerjaan anak buahnya tuh. Ini salah nih, ini betulkan nih, ini judulnya betulkan lagi.
Tidak sih. Betul. Nah, sekarang di sana depan layar artis. Mau tak mau. Thank you. Hasim jadi presenter di Kupang Dan terpaksa. Karena kalau dari wajah kan nggak kamera face. Dari pelafalan juga nggak bagus ya. Karena aku tuh paling takut mengucapkan huruf R. Nggak bisa diganti tuh. Bekahat kata orang Pontianak. Bisa diganti, udah R lah dia. Tidak bisa diganti. Nah sekarang karena beliau ini adalah seorang presenter, bagusnya beliau jadi presenter di Rumah Sultan. Silakan tanya. Edan. Jadi sudah berapa lama menggeluti podcast, Le? Saya baru bermain podcast ini per bulan Juli tanggal 18. Masih belajar. Bulan Juli 2019. Kita kan 2020. Juli 2020. Tapi subscribe-nya sudah 500-an lebih ya. Nggak tahu lah, itu karena kawan-kawan berbaik hati kayak lalu YouTube tuh channel itu kawan-kawan berbaik masa hati. posting-posting doang nggak dia. Sian lihat saya nih kawan macam gini kan orangnya kan. Udahlah Bang Ali itu kasihlah subscribe sian dia kan. Aku pun kemarin subscribe kesian pula. Kan? Macam gitulah. Aku bilang sama teman-temanku yang lain, lu tolong masuk ke channel YouTube-nya Sultan, aku bilang kan. Buat apa Bang? Kesian muka dia tuh. Enggak, no. Jadi gini. Masuk ke gini. Hari ini aku tuh amat sangat gembira ketika mendapati teman-teman itu melahirkan ide proses kreatif, termasuk yang Sultan lakukan. Alhamdulillah. Ini tidak banyak dilakukan oleh orang lain, khususnya sahabat-sahabat gue ya. Iya. Tapi yang Sultan lakukan hari ini itu sebuah pencapaian dalam tanda petik yang tidak dilakukan orang, tapi dilakukan. Dan ini adalah proses kreatif. Iya. Itu kenapa ketika misalnya ada inbox masuk di Messenger, tolong bantu gue dong. Iya. Datang deh ke Rumah Sultan. Ya gue datang. Siap. Kenapa? Iya, ini bentuk penghargaan, apresiasi untuk Rumah Sultan, untuk penghormatan untuk Rumah Sultan. Terima kasih banyak. Dan tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kita memberikan ruang, kita sama-sama mendorong. Siap. Buat teman-teman yang punya proses kreatif, bahkan mungkin proses kreatif itu lahir di tengah keterbatasan. Dan ingat, alat kita boleh terbatas, bahkan mungkin juga seadanya, tapi proses kreativitas tidak boleh terbatas. Itu rumus. Siap. Kalau kita nunggu sempurna alat-alatnya, lu mau kerja sampai kapan? Iya, betul. Orang subscribe-nya sudah ribuan, kita masih dalam angan-angan. Jutaan, kita masih angan-angan dan kita tidak melakukan apa-apa. Jangan pernah takut untuk melakukan, walaupun masih ala kadarnya seperti saat ini. Dan bayangkan, dengan alat yang ala kadarnya, terus lu bisa produksi dengan baik, itu keistimewaan, bos. Lu punya alat bagus, lu bisa produksi sangat bagus, itu biasa saja. Ya nggak? Logikanya. Tapi kalau lu punya alat sangat terbatas, tapi lu bertambah kreatif dan punya produk yang berkualitas, itu bukan cuma 2 jempol ya. Kalau gue punya 10 jempol, gue kasih 10-10-nya. Mana jempol lu? Ini. Iya, baru 8 kita nih. 8. Jempol tangan, jempol kaki lu tambahin 2. 4. 10. 12. Cukup lah. Aku semua. Cukup lah, hari ini kasih 12 jempol. Jadi kita ini ada kesamaan ternyata Sim. Jadi ternyata orang yang di belakang layar terpaksa berada di depan layar. Terpaksa nih. Karena ada sesuatu yang melatar belakangi itu semua. Nah macam Bang Hasim ini kan memang saya tahu paling tidak senang yang namanya depan kamera, dan Bang Hasim juga tahu paling tidak senang kalau sebenarnya saya lah ya tidak pernah lihat saya di depan layar kaca. Nah hari ini kita sama-sama orang yang tidak senang di depan sini dan ternyata memiliki hobi baru, yaitu hobi nanya orang. Dan ingat, kita kan kenal yang namanya hari ini ada new normal. New normal, ya. Kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Hari ini dunia digital berkembang amat sangat pesat. Iya. Bahkan semua media cetak sudah lari dalam tanda petik ya, bermain di digital. Yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Nah,
ada kesamaan adaptasi baru, kehidupan baru, new normal dengan kita pakai masker macam-macam kalau kita kemana-mana ya, bahkan kita naik pesawat harus rapid macam-macam. Itu Iya. sebenarnya hal yang baru tapi harus kita kerjain. Iya. Nah, ketika digital ini sekarang memberikan tantangan yang luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah segera beradaptasi dengan digital. Itu yang saya Kalau dengar. tidak dilakukan, lu cuma jadi penonton Itu dan lu ya. ditinggalin orang. Itu yang saya dengar. Seperti itulah yang saya dengar. Jadi kau harus cepat beradaptasi dengan suasana sekarang. Karena sekarang berbeda sekarang. Jadi apa maksudnya ini nih? Oh ternyata kayak gini. Nah nih, malum ya, saya ini bukan orang sekolahan. Saya bukan bidang-bidang macam gitu tuh. Yang namanya apa? Media massa lah, apa segala macam, IT lah. No, saya orang kampung ya, belakangnya masih hutan kan, mas saya kan. Nah, betul. Jadi Hasim, kalaulah kita memang harus melakukan hal ini, memang betul kata Hasim tuh dari awal-awal tuh memang banyak kawan-kawan tuh mau buat seperti ini, berbuat, pengen berbuat apapun itu, tapi angan-angannya tuh di depan tuh, wow, nanti aku kena batu sandungan tuh seperti apa ya? Aduh, macam mana ya kalau gagal ya? Aduh, takut lihat jelek. Itu banyak kawan-kawan yang merasakan hal itu. Ujung-ujungnya, udahlah, nggak usah lah. Udahlah, diurungkan lagi, dibacakan lagi. Betul. Banyak. Dan ingat, kita tidak pernah akan tahu sampai kita mencobanya. Benar, Apapun itu. benar. Kalau lu belum pernah coba, Kau belum lu bisa. nggak mungkin tahu akan sampai di mana. Iya. Bisa apa kagak? Oke, hari ini misalnya YouTube, dia punya batasan standar komunitas. Iya. Facebook juga sama. Instagram juga sama. Kan tinggal kita pelajari. Siap. Standar komunitas YouTube apa? Iya. Standar komunitas Facebook apa? Iya. Standar komunitas Instagram apa? Iya. Ketika semua kita sudah pelajari, terus hambatannya untuk bikin konten apa? Kan Iya, nggak ada. iya. Dan itu yang dilakukan sama Sultan hari ini. Saya Dan kalau dilihat ya, sorry to say, kalau dilihat tampilan thumbnailnya, ini sudah ciri khas. Oh iya, Sudah ciri khas. Dan itu keren banget. aneh kan? Sumpah. Aneh ya. Aneh. Kami aja nggak bisa bikin thumbnail kayak gitu, tapi Sultan bisa bikin luar biasa. Cakep banget. Ya biasanya itu kayak apa? Film-film kartun, komik-komik gitu. Betul. Dan gue langsung kebayangin, ini kira-kira thumbnail edisi kita nih wajah gue kayak gimana? Apa kayak wajah Spider-Man atau wajah apa? Itu tergantung. Tergantung Bang Yaskur. Bang Yaskur yang tukang rancang itu. Bisa nggak gue ambil ya untuk kerja di tempatku ya? Kur, Lu cari yang lain deh. kamu mau diajak ke Kupang mau kah? Untuk bikin tamel ya Aduh, tuh. dia nggak mau. Kalau soal gaji, salary nggak masalah. Buat aku nggak masalah. Aku kasih di bawah Sultan. Oh nggak? Jadi kalau bisa satu gelas di sini, ke sana harus Di situ setengah sini. Ya. Kau hidup di Kupang tapi. Ada. Ini jadi kami ini sebenarnya buta bahasa kita nih, bahasa Pontianak nih buta rape. Budak-budak nih meraba semuanya, termasuk saya meraba. Begitulah nak buat, begitulah kita cari tahu. Lalulah pening kepala, macam mana caranya benda nih kan? Mau tahu lah, jalan push, ada yang nonton. Video kedua, push, ada yang nonton. Nah, tapi alhamdulillah sih belum sampai karena kami masih baru sih, masih perlu banyak belajar dari Bang Hasim inilah, kami perlu banyak tahu macam mana caranya, tapi nanti lah di belakang ini lah kita ngomong-ngomong. Itu honornya lumayan tuh. Iya nanti lah cerita ke saya. Kalau deal baru aku kasih tahu. Tapi kalau nggak deal nanti dulu lah. Ini kawan yang profesional nih nanti namanya nih. Kawan-kawan duit. Tapi nggak gini. Aku juga kan dilahirkan dalam mainstream cetak. Artinya tidak tahu sama sekali sebelumnya soal digital. So ketika dunia digital hari ini berkembang amat sangat pesat, ya seperti aku bilang tadi, kita harus melakukan adaptasi. Dan aku belajar sendiri. Memang ada beberapa teman yang sharing, ada beberapa mentor yang juga kasih kita pelatihan. Tapi selebihnya kan kemudian kita belajar. Misalnya aku di online. Aku sebelumnya nggak tahu itu apa namanya Google Analytics.
Aku juga nggak tahu tuh sebelumnya apa itu namanya Google Trend. Aku nggak tahu juga nama itu apa Google Data Studio. Semua nggak tahu. Ama. Buta lah, Buta tuli. Buta tuli. Udah nggak bisa dengar, nggak bisa lihat juga. Orang peka bertanya sama orang buta. Ah, betul tuh. Aku bertanya sama Yaskul bertanya sama aku. Kan sama jawabannya. Merampok. Untung nggak ente tidak bertanya sama aku, Li. Kalau enggak, 3 orang buta tuli ya kumpul. Cuman jadi cerita apa? Jadilah kita bikin Peramli. Satu si Ajes, satu Peramli, satu Sudin. Nanti lagi pilih ya. Kan gitu. Begitu bikin, layarnya langsung hitam putih. Ya kan? Saya mau tahu. Dunia podcast di Kupang gimana? Seru nggak? Seru ya. Seru Banget ya. Beberapa narasumber juga kita undang dan mereka appreciate. Misalnya hari ini kita bikin BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan asuransi ketenagakerjaan untuk mereka yang non ASN. Dan alhamdulillah Pak Armada Kaban bersedia. Kemudian kita juga soroti soal pendidikan karakter anak didik. Dan alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan Om Linus juga bersedia datang. Sebelumnya kita bicara soal kualitas pendidikan di NTT, dan alhamdulillah anggota DPD RI ya Pak Abraham Lianto juga datang. Artinya ruang itu terbuka sangat lebar. Dan peluang ini mestinya kita tangkap. Kami ini mau coba loh. Kita undang ya. Bisa didekatkan enggak sih? Cari sini. Ini udah. Itu. Nanti mentok ke hidung pula. Enggak apa. Soalnya nyangkut di gigi gimana? Tak bunyi. Maklum lah, mic ini kan kena. Takut nyangkut kena gigi. Ini baru bunyi. Belum gosok gigi nih. Ini enggak apa-apa, hentam-hentam ya, pokoknya bunyi. Itu masalah. Udah. Tapi aman? musik kurang itu, Le. Hah? Kasih musik ajib-ajib, lampu agak redap-redip gitu loh. Hei, permintaan orang jauh tuh. Kasih. Nah, tuh minggu depan. Cair. Jadi, Sim, nggak ke kawan-kawan terkejut. Bentar loh, Le. Ini perutku agak buncit nggak ya? Enggak. Nampak Soalnya perutnya? aku nih tutup. Nanti kita kasih stiker ya, apakah BME kah apa kan? Enggak, saya tidak nampak perutnya. Maklum lah. Makmur dah. Tidak makan ya kerja. Makmur dah. Kan di sana kan makan ikan terus kan? Tutup loh, Le. Tutup. Ini aja bisa dipotong, bisa aman, dipotong. Wes. Dia iri balik badan suspek saya ini. Hati-hati loh. Apa tuh? Pilihan tuh kalau disuruh pilih aku 6 pack apa 1 pack, aku pilih 1 pack. Iya. Apa tuh? Karena dia kalau 1 pack ya. Top dulu pelajar fisika. 1 pack. Kalau kita daya ungkit. Ungkit itu gini. Gini. Ya kan? Kan yang bagus tuh yang begini, yang 1 pack. Bukan 6 pack. Ya teori mana? Itu memang tahu nggak relevansinya daya ungkit kemana? ke Itu untuk konten 18 tahun. Iyalah. Cut. Enggak apa-apa. Jadi pembelajaran untuk adik-adik kita nih. Ini udah cukup umur belum nih? Udah. Udah ya. Udah semua nih, cuman belum saatnya menemui jodoh, jomblo semua ya udah sini. Jadi kalau ada cewek-cewek. Jomblo nih maksudnya pilihan apa ke mana? Taruh. Langsung taruh. Bagus loh. Ya, kalau kita kan dulu tak ada, Li. Aduh, langsung sikat-sikat, hantam-hantam tak ada, tak kita kenal, tak kita share, tak ada kita dekati. Tak ada kita. Kalau dia tak ada di share, pokoknya taruh. Aku pengen kawin langsung. Udah nih sekarang. Nikahnya. Enggak kawin ke nikah. Nikah lah. Nikah, Bang. Kawin jangan lo ya, nikah lo. ini hawa lama enggak jumpa sama beliau nih. Nah, udah ada. Lama dah, Le. Lama dah sih. Lama. Ada. Dari mulai ente dulu masih polos tuh sampai sekarang udah tumbuh kumis. Lupa. Pokoknya lama dah. Dari saya kurus sampai saya kurus, saya udah kawan sama dia. Nah, jadi luar biasa. Terusin, saya mau nanya nih. Perbedaan bahasa kita kesusahan enggak ketika kau pindah ke Kupang sana?
Bahasa Pontianak, aku kan lahir dan besar di Betawi. Iya. Jadi pada dasarnya basically bahasaku adalah bahasa Betawi. Iya. Nah, karena berada di lingkungan Betawi, Heeh. bahasa Betawi ini sangat adaptif terhadap semua bahasa di Nusantara. Oke. Misalnya bahasa Tionghoa. Heeh. Ketika di Betawi itu kita nggak bilang rupiah dengan sebutan rupiah, maksudnya misalnya 50 rupiah, Ya. itu kita sebutnya gocap. Kocap. 100 kita sebutnya cepek. Heeh. 5.000 kita sebutnya goceng. Heeh. Gitu. 10.000 kita sebutnya ceban. Itu kan adaptasi dari bahasa Tionghoa, misalnya. Kemudian bahasa Arabnya juga ada, bahasa Sundanya juga ada, bahasa Jawanya juga ada. Nah, ketika sampai di Kupang ini bahasa logat yang menyedot bahasa kita. Jadi ke sana tuh langsung bahasa Kupang. 2 minggu aja aku udah bisa bahasa Kupang. Benar, serius. 2 minggu. Dengan dialek dia. Karena dialek dia. Jadi ke sana ngomongnya sudah beta, lu, sonde. Sonde itu tidak. Sonde tidak. Kemudian ada gigi asam itu gram. Lu itu kamu. Lu. Besong, ketong itu kita. Arti ale apa di sana? Ale. Oh, sama lah sini. Ale itu ale. Jadi bahasanya amat sangat bisa diterima. Dan kalau boleh dibilang mungkin hari ini bahasa Melayu ku jadi acak-adut ya. Iya. Bahasa Betawi ku juga udah nggak karuan. Nah. Mungkin karena Perkembangan? lahir di Betawi, besar di Betawi, lama kerja di Pontianak, kemudian sekarang tugas di Kupang. Tapi itulah keindahan Nusantara. Keluarganya dibawa ke sana kah? Sementara belum. Masih di sini. Bawa sana. Dia makan ikan terus. Asik. Dan anakku yang paling bungsu memang paling suka makan ikan. Udah pernah dibawa keluarganya ke sana? Belum. Kan masih kopi toh. Ayo. Kopi toh? Toh itu bahasa itu logat ya, maksudnya logat sana Logat. itu toh. Toh? Kopi toh. Kopi toh? Ya. Kalau di sini kita tuh iya ke gitu. Iya ke? Betul. Toh? Betul ke di sana toh. Dari hari ke hari yang paling berat ketika kawan saya ini berada di Kupang itu pada pasti di mana? Sosialisasinya, pertemanan, makannya atau jalan-jalannya pernah sesat? Oke. Iklim Yang, kotanya seperti yang apa? paling berat itu sebenarnya karena kita harus berpisah sama keluarga. Oke. Paling berat. Khususnya anak-anak. Karena anak-anak kan selama ini dekat banget sama aku tuh. Ya. Apalagi yang bungsu. Saya. Yang nomor 1 juga sama. Tapi hari ini kan itu bisa diatasi dengan video call macam-macam, walaupun tidak 100% mengobati rindu dan tidak sama artinya dengan ketika bertemu langsung, tapi itu minimal sudah mengurangi. Iya. Nah, yang dilakukan kantor adalah lo mesti pulang sebulan sekali. Ada fasilitasnya. Jadi kantor Tribunnews Kompas Gramedia memberikan apresiasi kepada beta ya, kepada mereka yang tugas di luar kota, dapat fasilitas pulang setiap bulan. Dan itu wajib diambil. Kenapa wajib diambil? Karena mereka bilang ini bukan cuma persoalan pekerjaan, tapi ini menyangkut keluarga. Iya. Itu yang beta merasa amat sangat dijadikan manusia, dimanusiakan oleh Kompas Gramedia, oleh Tribunnews. Dan bersyukurnya ada di situ. Berarti tiap bulan Hasim ini bisa pulang ke Pontianak. Nah, nyesel gua keceplosan, tahu gitu ya, kita nunggu barang kita lengkap baru panggil dia. Kupikir mas tahun sekali dia balik. Keceplosan ngomong ampun dah. Tunggu kamu. Pokoknya untuk Sultan, gue siap datang kapan aja. Bulan depan kita minta bimbingan lebih dahsyat ya. Kita harus ada progres setelah beliau ini datang. Kita harus ada perubahan. Tapi tunggu deal dulu, itu honornya berapa? Wani piro. Yo. Wani piro. Wani piro. Wani piro ya. Wani piro. Kalau deal gue datang tiap bulan ke sini. Sip. Siapkan kursi semua. Tuh. Tadi dia ngomong Nagasari. Sore-sore nyari Nagasari. Mana dah? Subuh ya udah habis. Pontianak nih. Pontianak nih. Apalagi cemil buat baju.